Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita bersatu dalam doa yuk. Kita siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Karena kasih-Mu kami ada pada pagi hari ini. Dalam keheningan, kami merasakan kasih-Mu. Di tempat yang tersembunyi Engkau ada Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Engkau Bapak yang lemah lembut. Engkau Bapa yang selalu hadir. Engkau Bapa yang selalu ada untuk kami, putra dan putrimu. Ketika kami membuka mata pada pagi hari ini, kami dapat merasakan kasih-Mu Bapa. Kami masih bisa berdoa, kami masih bisa berkumpul, kami masih bisa menikmati kasih-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu. Ketika kami masih bisa menghirup udara yang sejuk, udara yang segar, ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Tanpa alat pernafasan, semua karena Engkau. Tuhan, bawa kami ke tempat yang Engkau inginkan. Bawa kami Tuhan ke tempat persembunyian-Mu. Di mana hanya ada kami dengan Engkau. Tuhan, ajari kami untuk memberkati hati-Mu, untuk menghargai kehadiran-Mu. Engkau hadir Tuhan pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan
Ajari kami hanya untuk berfokus pada kasih-Mu, pada hukum-Mu, didikan-Mu, ketetapan dan peraturan-peraturan-Mu. Kami mau Tuhan, selama kami ada di bumi ini, selama kami diberi kesempatan, kami mau Bapa Surgawi, kami bersyukur jika hingga saat ini kami masih bisa menyembah, masih bisa bersama-sama memandang tiap wajah saudara-saudara kami, melihat senyum mereka. Entah sampai kapan Tuhan kami dapat memandang wajah mereka. Entah sampai kapan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang hadir. Engkau Tuhan yang ada. Kami naikkan syukur kami. Kami bermazmur Tuhan bagi-Mu. Karena kami tahu kami telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Kami bernyanyi bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Kami memuji nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu. Karena kami tahu kami berkemenangan. Karena kami tahu kami memperoleh perkenanan-Mu ya Tuhan. Oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan kami. Darah-Mu Yesus yang membebaskan kami. Darah-Mu Yesus mengubahkan kami. Dan kini kami menjadi ciptaan yang baru. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Kami bermazmur bagi-Mu. Oleh curahan darah-Mu yang kudus. Oleh darah-Mu kami menjadi ciptaan yang baru.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang kita hidupi saat ini adalah gambar dari kehidupan di alam roh. Ketika di dunia materi ada darah, maka demikianlah di dunia roh. Karena hidup di dunia ini adalah bayang-bayang dari kehidupan yang benar. Hidup Bapa ada di dalam anaknya Yesus Kristus. Ketika Yesus mencurahkan darahnya di atas bumi, Dia bawa darah rohnya yang berisi kehidupannya kepada Bapa. Dia Yesus meninggalkannya di hadapannya. Kehidupannya Yesus Kristuslah yang menjamin orang mengakui darahnya sebagai sarana penebusan. Mereka yang mengakuinya akan menerima pengampunan Bapa, dan Bapa memberikan hidup yang baru dalam mereka. Mari Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu pada pagi hari ini kita berdoa bersama-sama mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita mengucap syukur karena olehnya kita boleh ada hingga saat ini. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Bapa, kalau hingga pagi hari ini kami masih bisa bernafas, kalau hingga pagi ini kami masih bisa menyembah, itu karena Engkau Tuhan. Entah berapa banyak kerabat, entah berapa banyak sahabat, berapa banyak orang yang kami kenal, terbungkus plastik, diistirahatkan dengan protokol yang ketat. Berapa banyak ketika hingga pagi hari ini kami masih bisa bersama. Ini adalah kesempatan bagi kami terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ini kesempatan Bapak, Ibu, dan saya. Pergunakan waktu ini. Pergunakan momen ini
untuk menjadi alat kemuliaan surga, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Entah berapa lama lagi kita dapat bersama. Entah berapa lama lagi kita dapat bernafas. Sudahkah kita memberi yang terbaik buat Tuhan? Sudahkah buah pertobatan kita itu baik? Mari kita ambil waktu merenung sejenak. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh Berapa lama lagi dariku. kita dapat melihat wajah mereka? Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Berapa lama lagi kita dapat melihat senyum mereka? Hatiku, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau Berapa lama lagi hiburan kita dapat melihat anak-anak kita setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau dapat melihat orang-orang yang kita kasihi. kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Berapa lama lagi Kau tempat kita dapat bersama-sama? hiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu wajah mereka, untuk melihat wajah mereka, ambil itu, ambil kesempatan itu. Ketika Bapak, Ibu, dan saudara semua menjadi kekasih Yesus di dalam kehidupan ini, maka
Bapak, Ibu, dan saya harus memiliki kualitas yang sama dengan kualitas hidup Yesus. Kualitas yang diberikan sebagai benih yang tumbuh dan mengganti kehidupan lama yang tunduk di bawah kedagingan. Kehidupan yang lama itu telah berlalu. Darah Yesus mengikat setiap orang percaya untuk menjadi satu keluarga dengan keluarga Elohim di surga. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anakmu mereka menunggu Bapak Ibu bertumbuh. Mereka menunggu doamu. Orang tuamu, mereka menunggu doamu. Suami atau istrimu, mereka menunggu doamu. Kakak, adik, kerabat, mereka menunggu doamu. Tempat di mana engkau tinggal menunggu doamu. Kota di mana engkau berada menunggu doa-doamu. Pulau ini menunggu doamu. Negara di mana Bapak Ibu berada menantikan doa-doamu. Ketika Bapak Ibu berseru, surga merespons. Karena Bapak, Ibu, dan saya diciptakan dari instrumen-instrumen surga. Ketika Bapak, Ibu, dan saya berseru, Tuhan turun dari tahtanya, Ia menghampiri Bapak, Ibu, dan saya. Ia berlari untuk mendapati Bapak, Ibu, dan saya. Ia memeluk dengan erat. Maka, thank you, thank you, Lord. Thank you. Tuhan, ajarilah kami agar kami dapat mendengar suara-Mu. Ajarilah kami, Tuhan, agar kami semakin intim dengan-Mu. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Darah duniawi tidak memiliki kuasa untuk mengikat manusia selamanya.
Gagasan manusia seringkali yang menjadikan hubungan darah sebagai faktor pengikat dan menjadikannya sebagai alasan persatuan keluarga, hubungan darah yang membuat manusia menjadi begitu fanatik terhadap ikatan darah itu. Berbagai macam motivasi kehormatan, nama baik, rasa bertanggung jawab, rasa bersalah, rasa malu, dan sebagainya. Semua itu adalah motivasi-motivasi palsu. Sebagai alasan bagi iblis untuk membinasakan. Iblis adalah bapak kebohongan dan pembunuh dari semula. Karena itu setiap orang yang membiarkan dirinya dikuasai dusta adalah berasal dari iblis. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 44. Kamu berasal dari bapakmu yaitu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta. Kehidupan Yesus diberikan kepada orang-orang percaya. Orang yang percaya kepadanya. Dia sebagai kepala sangat ingin melihat semua orang bertumbuh serupa dengannya. Tapi kita mengetahui bahwa iblis telah menyebarkan benihnya ke dalam mereka pula untuk menghancurkan gambar tersebut dalam setiap orang percaya. Kristus bekerja begitu keras untuk memurnikan tubuhnya kembali, yakni Bapak, Ibu, dan saya, yaitu mereka yang hidupnya, yang mau dipakai olehnya, akan dimurnikan lebih lagi, agar pekerjaan mereka menghasilkan karya yang lebih murni. Dia sangat memperhatikan orang-orang seperti itu. Kehidupan mereka menjadi kepentingan bagi surga. Darahnya memiliki kuasa untuk mengampuni pelanggaran Bapak, Ibu, dan saya, juga kuasa penghapus dosa. Seringkali manusia terbiasa berkata tentang kuasa darah Yesus. Seringkali mereka tidak mengerti sepenuhnya di mana posisi kuasa darah berada. Darah itu adalah kehidupan Yesus yang memusnahkan kuasa kematian.
ketika kehidupan datang, kematian dilenyapkan, pekerjaan sia-sia ditiadakan. Tidak ada nama lain diberikan yang manusia dapat diselamatkan kecuali oleh Dia, nama di atas segala nama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus menyelamatkan kita. Dengan memberikan kehidupannya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kini kita mengerti bagaimana cara kerja karya keselamatan, pembebasan manusia dari kematian dapat diselesaikan jika kehidupan yang baru telah diberikan, sehingga semua kelemahan, kebiasaan fana, kehidupan fana, kutukan, dan kematian akan dilenyapkan. Tidak ada kebangkitan tanpa melalui kematian. Dan kita tidak akan merasakan hidup bila belum mengalami peremukan dan kematian. Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Bapa sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ada suatu perjanjian darah antara Yesus dan umat manusia yang Ia adakan sejak awal kejatuhan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Allah mengikat manusia dengan perjanjian agar Ia tidak kehilangan satu manusia pun di atas muka bumi ini, dan agar semua kembali kepada Bapa. Seringkali orang tidak mengerti dengan benar arti perjanjian darah ini, dan mereka
menolak perjanjian darah yang Tuhan berikan. Mereka yang mempercayai ikatan janji ini adalah orang-orang yang akan dimerdekakan dari dosa. Ketidakmengertian tentang hal ini mengakibatkan banyak manusia dengan berbagai upacara-upacara ritual, pengorbanan berdarah yang tanpa arti, bahkan mereka mencoba membuat interpretasi sendiri tentang perjanjian darah ini. Kejadian 3 ayat 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Itulah sebabnya perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah sesuai dengan hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah kambing jantan, serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercik kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagimu." Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mereka yang memperlakukan perjanjian Tuhan dengan cara mereka sendiri, atau cara yang berbeda dengan yang Tuhan maksudkan, maka perjanjiannya terhadap mereka tidaklah berarti dan tidak berlaku. Hanya bagi mereka yang mengerti dan mempercayai arti sesungguhnya dari perjanjian Tuhan, yang menghadirkan kuasa di dalamnya. Kuasa Tuhan dapat bekerja melalui iman. Sedangkan bila sesuatu hal tidak diteguhkan oleh pengertian yang benar, dapatkah iman hadir di situ? Jika Bapak, Ibu, dan saya mengetahui kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Akan tetapi, kalau kebenarannya yang Bapak Ibu terima tidak jelas, maka iman tidak akan muncul dan memerdekakan. Rahasia ini besar dan benar. Karena iman tanpa pengetahuan yang jelas dengan apa yang dipercayai adalah iman yang buta tanpa pengertian, akan berakhir dengan kekecewaan. Karena Tuhan tidak dapat melakukan seperti yang diharapkan. Atau jika nafi tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyingkapkan diri untuk berperang? Tetapi siapa saja yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu
akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perjanjian darah adalah ikatan yang kuat. Ada ikatan yang amat kuat yang mengikat orang-orang yang mempercayai perjanjian darah. Perjanjian itu memberi kepastian dalam pengudusan dan pemurnian untuk membangkitkan generasi yang sempurna. Yesus rela kehilangan nyawanya agar memperoleh nyawa Bapak, Ibu, dan saya. Bahkan para petani tahu seseorang harus rela kehilangan benih untuk dimatikan di dalam tanah agar ada banyak tunas yang tumbuh. Darah Yesus yang tercurah di atas bumi telah menciptakan seluruh tubuh Kristus di atas bumi. Darah Yesus yang tercurah di atas muka bumi membawa Bapak, Ibu, dan saya berkumpul pada pagi hari ini. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ada kuasa dalam darah-Mu, Tuhan. Darah-Mu, Yesus, yang sucikan kami. Darah-Mu, Yesus, yang membebaskan kami. Darah-Mu, Yesus, mengubahkan kami. Engkau menjadikan kami pribadi yang baru. Darah-Mu, Yesus, ubahkanlah kami menjadi ciptaan yang baru. Menjadikan kami ciptaan yang baru. Ciptaan baru ada di dalam kami. Kami adalah ciptaan yang baru. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Sesungguhnya yang baru telah hadir pada pagi hari ini. Beban-bebanmu di masa lalu sudah berlalu. Luka hatimu di masa lalu sudah berlalu. Yang baru sudah hadir pada pagi hari ini. Segala macam kekecewaan sudah berlalu. Pengkhianatan sudah berlalu. Hati yang baru Tuhan berikan atasmu. Ya, kenalilah Dia yang memelukmu dengan erat.
Kenalilah Dia. Yang memberikan nyawanya untuk kita. Yang memberikan hidupnya agar Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan. Yang turun dari tahtanya menjadi gambar rupa seorang hamba. Yang haus akan dipuaskan pada pagi hari ini. Yang lapar akan dikenyangkan. Yang terpapar virus COVID-19 akan disembuhkan, akan dipulihkan. Yang berharap akan mendapatkan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambah-tambahkan ke atasmu. Tuhan, pada pagi hari ini, khususnya saya mau berdoa untuk ibu-ibu. Kehadiran Mama hadir saat ini. Roh Kudus hadir saat ini. Seperti seorang mama, seperti seorang ibu yang melepas rindu pada anaknya. Memberi keteduhan di hati. Yang memegang tanganmu. Yang mengusap rambutmu. Rasa rindu. Rasa rindu kepada seorang mama dipuaskan pada pagi hari ini. Seperti bunga di taman, ia mendapatkan embun pagi hari. Memberi kesejukan. Menanti datangnya matahari yang membawa kekuatan. Saya diperlihatkan sebuah taman yang penuh dengan bunga. Hutan-hutan memainkan instrumennya. Gunung-gunung
memainkan nada-nadanya. Tenanglah hai jiwamu. Dia yang mengendarai kuda putih itu, dia adalah yang setia dan yang benar. Bukankah bunga-bunga itu Tuhan pelihara? Terlebih lagi, Bapak, Ibu, dan saya yang pagi hari ini datang dengan membawa beban berat, yang datang dengan membawa masalah keuangan, masalah finansial, ekonomi. Ketika Bapak Ibu menemukan hatinya Tuhan, ketika Bapak Ibu menjumpai cintanya Tuhan, ekonomimu akan dibangkitkan. Ya. Lumbungmu akan dipenuh-penuhi. Gudang-gudangmu akan mengeluarkan beraneka macam barang. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Carilah Dia. Carilah Dia di dalam hatimu. Hutang-hutangmu dapat dilunasi ketika engkau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirimu sendiri. Mari berjalanlah, pegang tangannya. Kenali hatinya. Rasakan kasihnya. Tuhan, kami gak ingin sesi ini segera berakhir. Kami masih haus, Tuhan. Kami masih ingin bertemu. Kami masih ingin menikmati kasih-Mu lebih lagi. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan. Bukan kehendak kami. Ajari kami kasih-Mu sepanjang hari ini. Kami ingin berendam dalam kasih-Mu sepanjang hari ini. Walaupun sesi pada pagi hari ini sudah berakhir, tapi Tuhan, hubungan kita, pribadi tiap pribadi, jangan berakhir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tenggelamlah di dalam kasih-Nya sepanjang hari ini. Jumpai hatinya,
temui cintanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk sesi doa pada pagi hari ini. Walaupun sesi doa pada pagi hari ini telah berakhir, tapi kasih-Mu Tuhan yang selalu ada untuk kami sepanjang hari ini. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Tuhan, kita hadapi hari ini bersama-sama. Di dalam kasih dan kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan. Amin.